Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul pagi ini. Hari apa hari ini? Hari Kamis, betul. Kita mau memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, kita memperingati Tuhan kita. Dia tidak di dunia, tapi dia naik ke surga. Amin. Dia menyediakan tempat bagi. Mari Bapak Ibu semua, saudara semuanya, mari siapkan hati kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita mau bawa seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang mulai pada kita disampaikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Atas
Engkau Roh Kudus hadirkan kami saat ini. Mengurapi dan melawat setiap kami yang ada di ruangan ini. Tak terkecuali Tuhan, yang kecil, yang besar, yang sudah tua, laki-laki, perempuan, kami merindukan Roh Kudus ada di tengah kami saat ini. Kami undang Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Lawat setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau telah naik ke surga bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang mengucap syukur di tempat ini saat ini Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami saat ini. Kami membawa kemuliaan Tuhan. Kami tahu kami ada kemenangan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Engkau rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang dan selamanya tak pernah berubah bagi setiap kami. Berkat Tuhan bagi setiap kami. Setiap hari baru bagi setiap kami. Kami berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di ruangan ini, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Ada banyak program hidup ini Tuhan. Kami bawa semua bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau jawaban bagi setiap kami hari ini. Kami menerima lawatan Tuhan hari ini. Kami menerima mujizat Tuhan hari ini. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Segala sesuatu masalah kami. Kami keluar nanti dari ruangan ini. Kami beroleh sukacita dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada yang sakit di antara kami. Kami memuji Tuhan, kami kuat dan kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau hari ini. Kami siap membawa hidup kami untuk kemuliaan hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Siapkan seluruh hati kami Tuhan. Biar kami hari ini jadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa ibadah ini di awal sampai berakhir, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Ruangan ini dipenuhi oleh kuasa-Mu. Ruangan hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Kami percaya bahwa kami memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Dan akan mulai ibadah ini hanya segala satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang
Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan, amin. Wah, muka-muka orang yang diberkati Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Semua bahagia? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengalami masalah sedikit. Di tengah jalan motor saya mogok sampai di bukit, pas di depan rumah mamanya Julia, putus mandel. Saya merenungkan Bapak Ibu, saya pulang kemarin sore dari Sungalia. Coba kalau di tengah jalan dari Sungalia, saya bingung sendiri Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada banyak Tuhan kirim orang baik bagi kita, amin. Pas kami berhenti, ada bapaknya Vera, apa namanya? Sonia, bapaknya Sonia. Langsung pindah sama Vera naik motor. Keluar Mama Julia, didorong di step sampai ke bengkel. Puji Tuhan, dekat bengkel. Semua karena Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita kadang tidak bisa memikirkan secara manusia. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya perlu coba kalau tadi memang beberapa hari yang lalu saya berpikir untuk memperbaikinya karena terkadang ada mungkin masih bisa. Tapi puji Tuhan hari ini bisa sampai di pesantren. Ya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya hari ini sangat bersuka cita Bapak Ibu. Saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sukacita kita masing-masing. Kita hari ini bersuka cita bagi Tuhan Yesus naik ke surga bagi kita. Amin. Bapak Ibu masih ada yang mau bersaksi? Semua kita sudah diberkati. Hari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Di pengakuan dari dalam hati kita yang kita jalankan sepanjang hidup kita. Pengakuan iman GBI 1, 2, ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selamat dan hidup suci. Bahasa roh adalah rangka awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini keseluruhan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Semoga pengakuan ini kita terus ingat sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan siapkan hati kita. Kiranya pujian Yesus naik ke surga. Sediakan tempat bagiku, ku diberinya kuasa yang menyertaiku.
kehendakmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang agung, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sangat kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan Roh Kudus mengalir. Bukan saja membuktikan dia telah tidur, tetapi Tuhan kita ada di kerajaan surga. Di dunia ini Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya siapa? Yang terbukti, yang tertulis di dalam kitab sucinya. Naik ke surga dan terangkat ke surga.
Dan selama kenaikan Tuhan Yesus nanti kita memperingati lagi 10 hari kemudian apa? Pencurahan Roh Kudus. Satu momen pencurahan Roh Kudus, satu kegerakan rohani, pengurapan kepada para murid 2000 tahun yang lalu dan terjadi sampai saat ini. Ya. Dan hari ini kita melihat kenaikan Tuhan Yesus, maka kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan harapan yang tanpa batas. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kita harapan yang tanpa batas atau limitless hope. Ya. Dan pada saat ini kita membaca keterangan firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi ada harapan yang terkandung dalam panggilan. Terus ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, menegaskan kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga. Ya. Sekali lagi, maka kenaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya pada saat ini memberikan harapan yang tanpa batas. Harapan yang tidak terbatas, unlimited. Ya. Kalau pulsa biasanya ada limitnya. Sinyal pun biasanya ada limitnya. Ya, mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang 5G, masih ada limitnya, ada batasnya. Tetapi ini koneksi Tuhan di dalam kehidupan umat manusia tanpa batas. Apa yang menjadi harapan tanpa batas di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua? Harapan Tuhan, harapan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan umat percaya melampaui segala perpisahan. Jadi harapan itu melampaui segala perpisahan. Melampaui perpisahan, bukan cuma say goodbye aja, ya, bukan cuma dadah. Biasanya kalau kita di stasiun atau di bandara kita mengucapkan sampai jumpa, dadah. Enggak, bukan mengucapkan sampai jumpa, ya. Tetapi justru Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik, membawa saudara naik level yang lebih tinggi lagi. Menaik, membawa saudara, meningkatkan saudara pada level yang lebih tinggi lagi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Kita akan menjadi kesaksian. Kita akan menjadi orang yang percaya yang naik level karena kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kita menerima kuasa ilahi. Kita menerima kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga memberikan harapan yang melampaui perpisahan. Kalau perpisahan cuma sekedar say goodbye, dadah. Harapan Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Bahkan ketika Tuhan naik ke surga, Dia memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Kuasa setiap orang benar. Setiap orang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada saat ini sekali lagi percaya Roh Kudus tetap ada. Percaya Roh Kudus tetap sama dari dulu sekarang dan sampai selamanya. 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya seperti yang Tuhan janjikan. Dan hari ini pun Tuhan memberikan Roh Kudusnya, tetap menyertai dengan Roh Kudusnya di dalam kehidupan saudara untuk memberikan kita kekuatan yang baru, untuk memberikan kita hiburan yang baru. Tetap semangat, tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan.
Tadi kita lihat apa? Tentang apa? Ku menang, ya. Nah ini dia yang bangkit dan berkata-kata berkat. Bangkit dan berkata-kata berkat atas hidupmu yang diberikannya. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Hidup kita diberikan Tuhan. Kita harus bangkit. Orang yang punya harapan adalah orang yang tak bangkit. Karena harapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah harapan yang melampaui segala perpisahan. Ya. Ketika Tuhan naik ke surga, bukan cuma sekedar perpisahan antara Tuhan dengan manusia atau Tuhan dengan para muridnya atau Tuhan dengan orang percaya, tetapi Dia meningkatkan saudara pada level yang lebih lanjut karena Roh Kudus hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan roh pengertian dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan pada saat ini sekali lagi, kalau 2000 tahun yang lalu para murid telah bangkit. Telah bangkit dari apa? Keterpurukan mereka apa? Ketakutan. Karena apa? Mereka pernah mengalami trauma yang luar biasa ketika Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus disiksa, mereka mengalami trauma yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan dirinya punya kuasa. Tuhan Yesus menyatakan dirinya punya kuasa. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang terangkat ke surga dan memberikan kuasanya kepada orang yang ditinggalkan. Memang di dunia ini ada di dalam kisah Alkitab ada Henok yang terangkat ke surga. Terangkat ke surga karena diangkat, ya, karena dia menjadi orang yang saleh, ya. Ada Elia, ya. Tetapi Yesus ketika terangkat dia memberikan kuasa. Dia memberikan kuasanya. Artinya dia membawa saudara pada next level atau level yang lebih lanjut, ya. Jadi bukan cuma sekedar perpisahan biasa. Tanpa Tuhan Yesus naik ke surga, para murid dan pengikutnya akan tetap pada start di level yang sama sebagai apa? Sebagai murid yang mengikuti gurunya. Tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Dia menerima tugas yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau kamu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita juga harus menjadi kesaksian dan hidup di dalam apapun, di dalam perkataan kita, di dalam tindak laku kita, dalam kelakuan kita, menjadi kesaksian dan hidup, menjadi surat-surat yang terbuka yang dibaca oleh orang banyak. Dan pada saat ini sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan harapan yang melampaui perpisahan. Selanjutnya, kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga memberikan harapan yang melampaui apa? Batas fisik. Melampaui batas fisik. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan apa? Harapan bahwa manusia, setiap orang manusia yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup. Aku ada kebangkitan dan hidup. Setiap orang akan hidup walaupun sudah mati. Bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Artinya Tuhan memberikan harapan, membuktikan harapannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Harapan melampaui batas fisik. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit dari kubur, gak langsung naik ke surga. Dia menyatakan dirinya, menyatakan fisiknya dengan tubuh kemuliaannya. Tiba-tiba dia ada di dalam satu ruangan yang terkunci. Dari mana dia masuk? Dari mana dia masuk? Dari mana dia bisa tiba-tiba ada di dalam satu ruangan yang terkunci? Tuhan Yesus tidak terbatas ruangan. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak terbatas waktu. Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam sekejap mata
Dia bisa ada tempat dimanapun dia berada. Dan pada saat ini sekali lagi harapan yang melampaui batas fisik itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tubuh kita ini, tubuh yang kita gunakan saat ini adalah tubuh alamiah. 1 Korintus 15 ayat 44. Tubuh kita ini tubuh alamiah. Tetapi tubuh rohania adalah tubuh yang dibangkitkan. Satu saat kita akan menerima kebangkitan. Satu saat kegedapan firman akan terjadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang kemuliaan maksudnya apa? Tubuh kemuliaan. Kemarin saya turun dari tangga, tiba-tiba salah pijak dan akhirnya kena ujung tangga dan kaki saya bolong nih. Kaki saya sakit, ya. Jadi kalau misalnya lari atau jalan agak sakit. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa melayani. Ini namanya tubuh alamiah. Masih bisa sakit, masih bisa berdarah, masih bisa ngerasain pening. Itu namanya tubuh yang alamiah. Satu saat kita akan menerima kebangkitan dan Tuhan memberikan tubuh yang rohani. Ya, tubuh rohani ya. Saya akan bacakan saja ayat-ayatnya. Mungkin di sini saya akan masukin di dalam slide-nya, tapi saya akan bacakan di dalam Korintus. 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ke-44. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jadi satu saat ada tubuh rohani yang dibangkitkan di dalam kehidupan manusia orang percaya, di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu tubuh rohani. Tubuh yang gak pernah sakit, gak bisa sakit. Karena tubuh kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata tubuh kita diubahkan. Artinya apa? Tubuh kita tidak terbatas ruang dan waktu. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Tiba-tiba ada di dalam satu ruangan yang terkunci. Pada saat para murid sedang ketakutan, mereka sedang berkumpul. Shalom, damai sejahtera bagi kita. Tiba-tiba ada di situ. Pada ruangan itu terkunci. Dan mereka sedang ketakutan. Karena apa? Ada intimidasi dari orang-orang Romawi dan Sanhedrin juga, termasuk Sanhedrin juga ke mahkamah agama yang pada saat itu mempunyai niat jahat terhadap Yesus ketika peristiwa penyaliban. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaannya yang melampaui batasan fisik, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan pada para murid yang masih menggunakan tubuh alamiahnya dia. Satu saat kita pun akan menggunakan tubuh yang rohania ini yang dibangkitkan. Artinya apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan harapan yang melampaui fisik, melampaui batasan fisik di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, inti kekristenan adalah kebangkitan dan hidup. Keselamatan, kebangkitan dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya, sekali lagi barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dan saya percaya pada saat ini dalam kehidupan kita juga kita merindukan hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus memberikan harapan yang melampaui batasan fisik. Mungkin
Kristus. Itu namanya orang percaya. Kita disebut orang percaya, artinya nggak pernah berhenti berharap. Kita punya harapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan kalau ku hidup suci tidak turut dunia. Cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita nyanyi ku tahu Tuhan pasti buka jalan, tapi yang tutup jalan kadang-kadang diri kita sendiri. Yang tutup jalan itu kadang-kadang diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, tapi yang tutup jalan diri kita sendiri. Kita lari pada Tuhan di luar Yesus. Kita lari pada harapan yang memberikan, yang melampaui batasan fisik. Kita meninggalkan harapan yang melampaui batasan fisik pada Tuhan ketika naik ke surga. Dia memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya percaya harapan itu tetap terjadi dalam setiap orang percaya. Kalau 2000 tahun yang lalu harapan itu tetap terjadi dalam kehidupan para murid, harapan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan yang terakhir, kalau bicara yang terakhir, maka kita agak segar karena kita lagi amin pulang. Haleluya. Dan lagu yang paling kita suka adalah apa? Kiranya itu amin pulang. Tapi hari ini kita mau duduk diam dulu, kita mau lihat harapan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Harapan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ini kurang kanan ya, saya ketik kurang kanannya. Harapan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Maksudnya apa di sebelah kanan? Di sebelah kanan ada posisi yang terhormat. Ketika orang-orang perang, tentara-tentara itu perang biasanya begitu pulang ditempatkan di sebelah kanan raja. Artinya tempat yang terhormat. Tempat yang terhormat. Ya. Bukan artinya benar-benar kita duduk di sebelah kanannya Tuhan, bukan. Artinya satu tempat yang terhormat. Tuhan memberikan kehormatan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Yohanes 14. Nah, saya bacakan saja. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat di mana? Tempat yang terhormat di sebelah kanan Bapa di surga. Hanya melalui Yesus Kristus kita mempunyai harapan ada satu tempat yang terhormat di dalam kehidupan saudara. Hidup di dunia ini sementara, hidup di dalam dunia ini sementara. Tetapi hidup yang tanpa batas hanya melalui Kristus Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita melampaui batasan fisik, batasan ruang dan waktu. Ya, batasan ruang dan waktu. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama sepupu saya. Sepupu saya beberapa puluh tahun dia tinggal di New York di Amerika. Dia tanya, di sana tanggal berapa? Di sana tanggal berapa? Saya katakan di sini masih tanggal 13. Oh iya, berarti sama ya. Tapi jam berapa di sana? Di sana malam, di sini malam. Ya, di sini malam. Di sana ternyata masih pagi. Ya, lebih dulu kita jadinya. Lebih dulu kita masuk tanggal 13, tanggal 14, lebih dulu kita memasuki kalender yang baru daripada mereka, karena mereka tinggal di barat, ya, dari wilayah barat. Wilayah timur ini lebih dulu. Wilayah timur ini lebih dulu. Karena apa? Karena memang anaknya nanti akan datang ke sini. Anaknya akan main ke sini, main ke pesantren, ya. Dia titip pesan, ya, kalau anak saya datang ke sini, tolong ajak tolong ajak jalan-jalan, ajak kasih nasihat yang baik lah, ya.
anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z kadang-kadang susah diatur, dibilang begitu. Iya, anaknya kelahiran tahun 2006. Kelahiran tahun 2006 berarti kan sekitar sekarang 20-an lebih ya, 20-an ya, pas 20 ya. Dia mau datang ke sini, saya percaya tali persaudaraan yang namanya tali persaudaraan itu nggak putus ya, tali persaudaraan itu nggak putus sampai kapanpun. Tapi kadang-kadang yang membuat kita putus itu kadang-kadang jarak dan waktu, ruang dan waktu yang membuat kita putus hubungan persaudaraan itu kadang-kadang ruang dan waktu ya. Tapi kalau sekarang kan udah teknologi canggih aja kadang-kadang bisa putus ruang dan waktu. Kadang-kadang yang di dalam satu rumah aja sibuk sendiri, putus karena teknologi. Bapaknya di ruang makan sibuk main sibuk dengan gadgetnya, anaknya sibuk dengan gadgetnya, terputus hubungannya. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan harapan di dalam kehidupan saudara tidak pernah putus untuk mencari saudara, untuk melihat saudara, untuk melihat kita, untuk melihat keberadaan kita. Saya tahu Tuhan begitu mengasihi manusia, cuman kadang-kadang manusia ini kadang-kadang meninggalkan kasihnya. Kadang-kadang manusia itu sendiri yang meninggalkan kasihnya karena kita tahu persis, oh Tuhan pasti mengasihi saya, Tuhan pasti mengampuni saya. Sama seperti Yudas ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih, tapi dia gak menyangka kejadiannya akan terjadi sampai pada penyakitan. Akhirnya dia apa? Kecewa, dan akhirnya dia putus asa, dan akhirnya dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak berujung pada pertobatan. Penyesalannya tidak berujung pada pertobatan, dan pada akhirnya apa? Putus hubungannya, hubungan tubuh rohanianya dengan Tuhan. Bukan saja hubungan tubuh rohanianya, tetapi tubuh jasmaninya pun dia putus. Karena dia apa? Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Berbeda dengan Petrus. Ya, Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali, dia ingat perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok pada fajar pagi hari, kau menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan pada akhirnya dia menangis, menyesal. Bahkan sampai di akhir hidupnya, saya gak pantas disalib seperti Yesus dengan kepala di atas. Saya minta saya disalib dengan kepala di bawah. Ya. Ada penyesalan, ada pertobatan, dan pada akhirnya apa? Ada tubuh rohaniah yang dibangkitkan. Ada tubuh rohaniah yang dibangkitkan. Dan pada saat ini, ketika tubuh rohaniah dibangkitkan di dalam kehidupan umat percaya, ada harapan. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik di dalam kehidupan saudara ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Banyaklah tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penebusan, ada pembenaran di dalam kehidupan saudara. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Allah memberikan kemuliaan di dalam kehidupan saudara dengan kebangkitan dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini sekali lagi kita percaya lewat momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah bukan cuma sekedar seremonial, ibadah bukan cuma sekedar liturgi, ya. Sekali lagi, ibadah bukan sekedar seremonial atau ibadah bukan cuma sekedar liturgi, tapi ibadah harus membawa harapan, memberikan harapan di dalam kehidupan saudara. Kalau ibadah cuma sekedar liturgi, saya pernah satu kali pernah ibadah di satu gereja di daerah Jawa Tengah, ibadah Jawa Tengah. Pada saat itu
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam kehidupan kita kadang-kadang seringkali memang pengakuan iman rasuli penting, ya. Karena di sini ada perkataan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Ya, diambil dari pengakuan iman rasuli juga, tapi ini diambil intinya. Karena kurang perkataan pengakuan iman rasuli, akhirnya diulang, suruh balik lagi, mengucapkan pengakuan iman rasuli, baru pulang. Sekali lagi, ibadah bukan cuma sekedar liturgi. Ibadah bukan cuma seremonial, ya, seperti pesta seremoni, tetapi ibadah harus membawa harapan. Saudara pulang keluar dari pintu ini, saudara pun harus punya harapan. Oh, saya sakit saat ini, pasti Tuhan kasih kekuatan. Oh, saya dalam kelemahan, pasti Tuhan memberikan pembelaan dalam kehidupan saya. Oh, saya dalam keadaan sakit pada saat ini, sekali lagi Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Ya. Ibadah jangan pernah jadi ibadah yang sia-sia. Begitu keluar nggak dapat apa-apa. Begitu pulang kita pulang, bye, dadah, tapi nggak ada harapan. Ibadah harus membawa harapan. Karena Yesus naik ke surga meninggalkan harapannya kepada umat manusia, kepada kita semua. Dan pada saat ini, sekali lagi dalam kehidupan saudara, jangan karena batasan-batasan fisik di dalam kehidupan kita menjadi lemah di dalam kehidupan. Jangan karena batasan-batasan ruang dan waktu kita menjadi melupakan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan. Ya. Kemarin sepupu saya sempat cerita banyak soal anak ini yang akan mampir ke sini. Dia bilang ini, di Amerika memang kondisinya udah sempurna, udah luar biasa ya. Ya pokoknya ya bebas lah, kondisinya udah open minded dan kebablasan. Pikirannya terbuka tapi kebablasan terbuka. Ya. Sehingga dia bisa memasukkan unsur-unsur lain, unsur-unsur iman lain, kepercayaan lain di dalam kehidupannya yang bisa sesuai dengan kebutuhannya. Makanya saya dibilang, coba nanti kamu nasihatin anak ini. Ya sebisa mungkin kita akan memberikan yang terbaik menasihati anak ini. Saya tahu bukan satu kebetulan kalau anak ini bisa mampir ke pesantren, ya. Anak ini bisa mampir ke pesantren bukan satu kebetulan, tapi karena ada maksud Tuhan juga. Ya. Saya sama sepupu saya udah 30 tahun gak ketemuan, udah 30 tahun gak ketemuan sama sepupu saya ini. Karena apa? Batasan ruang dan waktu tadi. Ya, tapi hubungan kami masih tetap kami jaga. Demikian juga di dalam kehidupan saudara, ketika hubungan kita dengan Kristus kita jaga. Saya percaya harapan Kristus yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan saudara akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu membawa harapan yang baru dalam kehidupan saudara. Saudara yang lulus sekolah saat ini mau kemana? Ada harapan yang baru. Pasti Tuhan memberikan tempat yang terbaik dalam kehidupan saya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Saudara yang akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi, pasti Tuhan akan berkati saya. Dan saya percaya orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mempunyai harapan. Orang Kristen yang tidak punya harapan adalah orang yang menghina kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Karena apa? Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangan pernah kehilangan harapan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada pujian ini ya, tolong vokalis Yesus naik ke surga.
jauh kita sudah mengecewakan Tuhan? Seberapa jauh kita sudah menghina kuasa ilahi yang hadir dalam kehidupan umat Tuhan, yang hadir dalam kehidupan gereja Tuhan? Seberapa kali kita sudah mengecewakan Tuhan? Karena kita sudah menghina kuasa ilahi yang hadir dalam setiap ibadah di dalam gereja. Jadikan kali ini, ibadah kali ini menjadi ibadah yang membawa harapan di dalam kehidupan saudara sampai Tuhan datang kembali. Ibadah gak pernah sia-sia. Ibadah selalu ada gunanya. Dan saya percaya Tuhan melawat setiap hati melalui setiap puji-pujian saudara, penyembahan saudara, bahkan kebenaran firman yang saudara terima dalam kehidupan saudara untuk membawa harapan yang pasti dalam kehidupan saudara. Ampuni kami Tuhan ketika kami sudah mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami sudah meninggalkan harapan yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kami, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum menjadi saksi untuk Tuhan. Biarlah kami awali kesaksian hidup kami dari keluarga kami. Dari keluarga kami mau menjadi kesaksian. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Yerusalem melambangkan bagian dari keluarga. Yudea melambangkan dari lingkunganmu, lingkungan yang ada di sekitar. Samaria, lingkungan luar yang mungkin saudara temui. Tetap jadilah kesaksian dalam kehidupanmu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang punya harapan adalah orang yang tidak kehilangan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati jemaatmu, berkati umatmu Tuhan, berkati gerejamu di tempat ini. Demikian juga Tuhan, buat program-program gereja mendatang Tuhan yang diadakan di tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan Youth Camp di tempat ini 23 Juni dan 24 Juni mendatang. Kami percaya Engkau memberikan harapan yang baru juga kepada anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap ibadah yang ada di tempat ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan cuma sekedar seremonial atau liturgia, tetapi biarlah setiap ibadah ini membawa harapan Kristus kepada kami pergi, membawa harapan kuasa ilahi yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati yayasan ekonomi sekolah kami Tuhan, sekolah sehati. Di tempat ini kebenaran firman-Mu juga ditanam. Di sekolah sehati kebenaran firman-Mu ditanam. Berkati anak-anak-Mu, generasi-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau merebut generasi ini Tuhan menjadi generasi yang memberkati, menjadi generasi yang memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan, membawa keselamatan bagi setiap umat-Mu Tuhan tempat ini. Kami percaya ada saatnya Tuhan pesanan penuh kemuliaan Tuhan melalui anak-anak-Mu, melalui jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau sertai, Kau berkati anak-anak Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau yang sudah ada di kerajaan surga tidak pernah tertidur. Kau yang ada di kerajaan surga selalu mengawasi kami dan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangun berdiri. Pada akhirnya pulanglah saudara dan terimalah kasih karunia ilahi, damai sejahtera sukacita surgawi dari
tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ucap syukur